Janji jadi ASN penuh waktu. Wah, ini kan harusnya jadi kabar super gembira ya. Tapi gimana kalau di balik janji manis itu ternyata ada isu-isu miring soal suap dan nepotisme. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal kontroversi status PPPK penuh waktu yang lagi heboh banget ini. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. Pertanyaan gedenya tuh gini. Kenapa sih program yang niatnya bagus banget buat kasih kepastian kerja buat para honorer, malah udah diwarnai isu suap, padahal kan ini baru mau jalan. Sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal isu-isu miringnya, penting banget nih buat kita tahu dulu gimana sih aturan main resminya dari pemerintah, biar kita sama-sama paham dan bisa lihat celah masalahnya itu ada di mana. Oke, pertama-tama apa sih PPPK paruh waktu itu? Gampangnya gini, mereka itu pegawai pemerintah yang diikat perjanjian kerja, tapi statusnya masih paruh waktu. Nah, yang bikin heboh, ada janji dari pemerintah kalau mereka ini bakal diangkat jadi pegawai penuh waktu. Ini nih yang jadi harapan besar buat para honorer. Terus, gimana caranya biar bisa jadi penuh waktu? Nah, kalau ikut aturan resmi sih, jalurnya jelas banget. Pertama, mereka dikontrak setahun. Kedua, kinerjanya dievaluasi terus per 3 bulan dan tahunan. Nah, hasil evaluasi inilah yang nentuin kontraknya diperpanjang atau yang paling ditunggu-tunggu, diangkat jadi PPPK penuh waktu. Simpel kan? Semuanya berdasarkan kinerja. Seharusnya ya. Nah, disinilah ceritanya jadi mulai rumit. Walaupun aturannya kelihatan jelas dan adil berdasarkan kinerja, tiba-tiba muncul tuduhan-tuduhan serius yang, jujur aja, bisa ngerusak seluruh proses ini. Inti masalahnya tuh ini, ada isu miring yang bikin khawatir banget. Katanya ada permainan uang dan nepotisme. Ada sinyal-sinyal kalau posisi PPPK penuh waktu ini bisa dibeli. Jadi bukan lagi soal kinerja atau prosedur resmi, tapi soal siapa yang berani bayar. Dan ini bukan sekedar gosip di warung kopi loh. Faisal Mahardika, ini Ketua Umum Aliansi yang mewakili para honorer, udah angkat bicara. Pernyataannya keras banget, dia bilang, sudah ada gelagat jual beli kursi PPPK full time. Ini nunjukin kalau kekhawatiran mereka itu beneran nyata. Dan mereka tentu saja nggak bakal tinggal diam. Terus, kalau isu ini beneran terjadi, apa dong taruhannya? Siapa yang bakal paling rugi? Nah, coba kita lihat lebih dalam lagi. Nah, ini dia nih peta konfliknya. Di satu kubu ada honorer yang namanya udah jelas-jelas ada di database BKN. Mereka ini yang harusnya jadi prioritas utama. Tapi di kubu lain ada dugaan oknum-oknum yang nggak ada di database, tapi nekat mau nyalip di tikungan dengan cara bayar. Ini benar-benar pertarungan antara yang ikut aturan versus yang mau pakai jalan pintas lewat suap. Kalau sampai ini dibiarin, wah dampaknya serius banget. Pemerintah bisa dianggap melanggar aturan yang mereka bikin sendiri. Lebih parah lagi, ini sama aja kayak ngacak-ngacak data BKN yang udah jadi patokan selama ini. Kepercayaan publik ke sistem kepegawaian kita bisa hancur loh. Faisal Mahardika ngasih peringatan lagi nih. Kata dia, ini bukan cuma soal adil atau nggak adil, tapi juga bisa bikin suasana jadi nggak kondusif. Coba bayangin deh, kalau yang nggak ikut aturan malah diduluin, gimana marahnya para honorer yang udah nunggu lama dan ikut prosedur? Pasti bakal rame kan? Nah, karena ada ancaman kayak gini, para honorer yang namanya ada di database BKN jelas gak mau tinggal diam. Mereka mulai bergerak, mulai bersuara, dan menyuarakan tuntutan mereka keras-keras. Tuntutan mereka itu jelas banget. Pertama, mereka ngajak semua buat bersatu dan kawal proses ini bareng-bareng. Kedua, mereka minta pemerintah jangan lepas tangan. Ketiga, mereka nuntut ada aturan yang lebih tegas lagi dari Menpan RB. Dan yang paling penting, poin utamanya, prioritaskan honorer yang sudah ada di database BKN. Titik. Ujung-ujungnya bola panas ini ada di tangan pemerintah. Kunci buat nyelesain semua kekisruhan ini ya ada di mereka. Perlu banget ada sikap yang tegas, langkah yang nyata, buat mastiin prosesnya berjalan adil, transparan, dan balik lagi sesuai aturan. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang penting banget buat direnungin. Dengan adanya dugaan main uang dan tekanan dari sana-sini, kira-kira pengawasan dari pemerintah nanti bakal cukup kuat nggak ya buat nahan praktek-praktek curang ini? Cukup kuat nggak buat jamin keadilan buat mereka yang emang benar-benar berhak? Kayaknya cuma waktu yang bisa jawab.